Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kita menjelaskan beberapa pendahuluan dan hal-hal yang perlu diketahui sebelum memasuki bulan Ramadan, juga telah kita terangkan beberapa pembahasan hukum terkait dengan niat. Maka di sini di halaman 42 dijelaskan waktu pelaksanaan puasa. Pelaksanaan puasa dimulai saat terbit fajar subuh dan berakhir ketika matahari terbenam. Ya. Jadi ini waktu pelaksanaan puasa. Dari terbitnya fajar subuh hingga matahari terbenam. Dan waktu pelaksanaan puasa ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr, thumma atimmu as-siyama ila al-lail." Dan makan dan minumlah kalian sehingga tampak bagi kalian benang putih terhadap benang hitam, yaitu fajar subuh. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam hari. Maksudnya sampai terbenam matahari. Ya. Dan sekira waktu pelaksanaan puasa ini dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari, ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Kemudian setelah kita mengetahui kapan waktu berpuasa, dianjurkan sebelum seseorang itu berpuasa, sebelum dia memulai puasanya, ia dianjurkan untuk makan sahur. Karena itu di pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang hukum-hukum seputar makan sahur. Yang pertama tentang hukum makan sahur itu sendiri, dia adalah hal yang sangat disunnahkan, sangat dianjurkan, atau sunnah muakkadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Di dalam hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan, "Makan sahurlah kalian, sesungguhnya pada makan sahur itu ada berkah." Jadi pada makan sahur terdapat berkah. Berkah apa yang diinginkan? Ya, berkah di sini sifatnya umum. Dia mencakup berkah terkait dengan dunia dan berkah terkait dengan akhirat. Terkait dengan akhirat sangat banyak sekali berkahnya. Yang pertama, makan sahur sunnah muakkadah. Siapa yang melakukannya dia mendapatkan pahala. Waktu sahur adalah sepertiga malam terakhir, dan itu adalah waktu doa mustajabah. Ini dari berkahnya. Dan dari berkahnya, siapa yang belum sholat witir, dia bisa tunaikan ketika dia makan, bangkit untuk makan sahur. Dan dari berkahnya, siapa yang belum berniat dari malam hari, di waktu sahur boleh dia berniat. Dia menghadirkan niatnya di dalam hati. Ingat ya, kalau kita terangkan bahwa niat di dalam hati. Ya. Dan dari berkah makan sahur, kadang dengan makan sahur ini menyebabkan dia menyambung silaturahminya, bersedekah dengan orang lain, ya, atau bersedekah kepada tetangganya. Ini dari berkahnya terkait dengan kehidupan akhirat. Adapun terkait dengan kehidupan dunia, sahur itu terdapat di dalamnya berkah menambah kekuatan bagi seorang hamba, ya, sehingga staminanya lebih bagus untuk menghadapi puasa. Dan ini terkhusus untuk anak kecil yang dilatih untuk berpuasa. Makan sahur ini sangat berberkah sekali. Ya. Makan sahur ini sangat berberkah sekali. Dan makan sahur ini adalah hal yang membedakan antara seorang muslim dengan ahlul kitab. Karena itu telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Amr bin As riwayat Muslim, beliau menyatakan, "Faslu ma baina qiyamina wa qiyami ahli al-kitab aklatus sahar."
Kata beliau, perbedaan antara puasa kami dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Adalah makan sahur. Iya. Maka makan sahur adalah sunnah muakkadah. Hal yang sangat dianjurkan. Walaupun seorang merasa punya kemampuan tanpa makan sahur, tapi itu bukan dari sunnah kalau dia tidak makan sahur. Berkahnya kalau dia makan sahur. Iya. Kemudian dari hukum terkait dengan makan sahur ini, makan sahur itu afdalnya diakhirkan. Diakhirkan sampai mendekati terbitnya fajar subuh. Iya. Terbitnya fajar subuh. Terbitnya fajar subuh ini itulah waktu adzan untuk salat subuh. Itu yang dimaksud dengan fajar subuh. Ya, kalau kita lihat misalnya di ufuk timur di malam hari, ufuk timur itu gelap. Cahaya yang pertama kali muncul di ufuk timur itulah namanya fajar subuh. Ya. Itulah yang disebut dengan fajar subuh. Yang sekarang dikenal dengan waktu adzan. Ya, kalau muadzinnya sudah adzan untuk salat subuh, maka itu adalah akhir waktu makan sahur. Jelas ya? Baik, jadi disunnahkan mengakhirkan makan sahur. Dan ini berdasarkan hadis Zaid bin Thabit riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, "Tasahharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah." Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berdiri untuk melakukan salat subuh. Ya, perhatikan ya bagaimana diakhirkan makan sahur itu. Mereka makan sahur, begitu selesai makan, langsung berdiri salat subuh. Jadi jaraknya singkat sekali, sangat diakhirkan. Nah, itulah berkahnya. Tidak seperti sebagian dari kaum muslimin sekarang ini, ada yang makan sahur sebelum dia tidur, ya. Ada yang makan sahur 2 jam sebelum adzan subuh. Ya. Loh, kemana dia 2 jam sebelum adzan subuh itu? Ya, pergi jalan-jalan. Ya. Jalan-jalan subuh. Ya. Dan ini termasuk kekeliruan di bulan Ramadan. Tidak pantas seorang menyia-nyiakan kebaikan. Ya. Apalagi itu di waktu sahur. Waktu yang penuh dengan kebaikan dan keutamaan. Kemudian dari hadis Zaid bin Thabit ini terdapat di dalamnya kandungan fikih yang lainnya bahwa makan sahur itu disunnahkan secara bersama. Ya. Dia bersama keluarganya makan sahur bersama. Atau dia punya tetangga dia undang makan sahur bersama. Sebab Nabi SAW makan sahur bersama para sahabat di dalam hadis ini. Kemudian Nabi SAW terangkan, ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, beliau bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamru." Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah korma. Ya, disebutkan korma mempunyai keunggulan tersendiri sebagai makan sahur. Sebab korma itu sifatnya manis dan dia mengandung zat-zat yang sangat lama sekali, ya, bertahan di dalam pencernaan, ya, dan stamina yang ditimbulkan oleh korma ini lebih bagus untuk tubuh. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah korma. Ini yang paling baiknya. Ya, bukan artinya tidak boleh makan makanan lain, silahkan. Makanan apa saja yang halal silahkan. Tapi yang paling baiknya adalah apa? Adalah korma. Adapun batasan akhir makan sahur, batasan akhirnya adalah ketika terbitnya fajar subuh. Ya. Ketika terbitnya fajar subuh. Dan fajar subuh itulah adzan subuh yang dikumandangkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah dan minumlah kalian. Jadi perintah makan dan minum. Silahkan makan sahur, minum, silahkan. Sampai kapan? Sampai terbit fajar subuh. Itu akhirnya. Ya, kalau sudah adzan subuh, itu adalah batasan terakhir makan sahur. Nah, dari sini nampak kesalahan yang kadang beredar di tengah masyarakat. Dikatakan bahwa akhir makan sahur itu sampai tanda imsak. Ya, sampai tanda imsak.
Ini tanda imsak sesuatu tidak dikenal di dalam syariat kita. Itu hanya dibuat oleh orang-orang belakangan saya. Ya. Tanda imsak ini menyelisih Al-Quran. Ya. Apa artinya tanda imsak? Tanda imsak itu berhenti 10 menit sebelum adzan subuh. Itu tanda imsak. Tanda imsak itu ya, tanda bahwa ini adalah sudah akhir waktu makan sahur. Biasanya ditandai dengan tanda ayam berkokok kalau di Sulawesi Selatan di sini. Ya. Kalau di sebagian tempat ditandai dengan suara sirinai. Ya. Di sebagian tempat yang lain dengan tanda yang lainnya. Dan ini adalah hal yang keliru, tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Ya. Bertentangan dengan ayat Al-Quran dan bertentangan dengan hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail, fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dina ibna Ummi Maktum." Sungguhnya Bilal adzan di malam hari. Ya. Adzan subuh itu di masa Nabi 2 kali adzan. 2 kali adzan subuhnya. Dan ini alhamdulillah adzan subuh 2 kali ini masih berjalan sampai hari ini di kota Mekah dan Madinah. Masih berjalan. Cuma kita di Indonesia saja yang tidak mengenal kecuali 1 kali adzan. Ya, biasanya di sebagian tempat di Jawa Timur sana masih ada yang 2 kali adzan kalau Ramadan saja di subuhnya. Tapi di selain itu seakan-akan kaum muslimin tidak pernah mengenal adzan subuh kecuali 1. Ya. Dan ini termasuk kekurangan. Ya. Kurang mengetahui. Padahal adzan subuh di masa Nabi 2 kali. Ada adzan pertama dan ada adzan kedua. Adzan pertama ini kata Nabi, sungguhnya Bilal adzan di malam hari. Ini adzan pertama. Kalau Bilal sudah adzan, silahkan kalian makan dan minum. Sampai kalian mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum. Ini adzan yang kedua. Sebab Nabi punya 2 tukang adzan. Satu namanya Bilal dan satu namanya Ibnu Ummi Maktum. Jadi Bilal adzan pertama, silahkan makan dan minum. Akhirnya adalah sampai adzan yang kedua. Itu akhirnya. Bukan sampai tanda imsak. Tidak ada tanda imsak di masa itu. Jelas ya? Karena itulah penggunaan tanda imsak ini adalah hal yang keliru. Ya. Dan siapa yang mengharuskannya, itu berarti dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Sebab Allah menghalalkan seorang makan dan minum. Kenapa dilarang? Dengan tanda imsak. Tidak dalil untuk melarang akan hal tersebut. Silahkan makan dan minum sampai terdengar adzan subuh. Itu batasan terakhir. Sampai terdengar adzan subuh. Iya. Apabila adzan subuh sudah dikumandangkan dan situkan adzan, dia adzan tepat pada waktunya, maka makanan dan minuman yang ada di mulut itu harus dikeluarkan. Sebab sudah masuk waktunya. Ya. Ya, kalau sudah masuk waktu, ya, sudah masuk waktu salat subuh atau sudah masuk waktu adzan subuh, terbit subuh sudah, maka makan dan minum harus dihentikan. Makan dan minum harus dihentikan berdasarkan ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi. Iya. Baik. Jadi ini beberapa hukum terkait dengan makan sahur. Kemudian di dalam pelaksanaan puasa itu ada perkara-perkara yang wajib ditinggalkan bagi orang yang berpuasa, tidak boleh dia lakukan. Yang pertama, bagi orang yang berpuasa tidak boleh dia makan, tidak boleh dia minum, dan tidak boleh dia melakukan hubungan suami istri. Ya. Ini 3 pelanggaran utama yang tidak boleh dilakukan di saat berpuasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Dan ini semuanya diterangkan di dalam Al-Quran. Ya. Allah firman, makan dan minumlah kalian. Wakulu washrabu, makan dan minum kalian. Sampai terbit fajar subuh. Ya, kalau sudah terbit fajar subuh, haram hukumnya makan dan haram hukumnya minum bagi orang yang berpuasa. Ya, demikian pula orang yang berpuasa, dia tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ya, sebab Rasulullah bersabda dalam haditsnya, atau Allah firman di hadits qudsi, yad'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Si hamba ini meninggalkan makanannya dan meninggalkan syahwatnya karena saya. Ya, tidak boleh. Dan akan kita jelaskan nanti bagi siapa yang melakukan hubungan suami istri pada saat berpuasa, ini dapat dosa besar dan wajib bayar kafarah. Ya. Wajib membayar kafarah, dan ini ada hukum tersendiri nanti akan dijelaskan.
Kemudian dari hal yang wajib yang ditinggalkan oleh orang yang berpuasa, tidak boleh dia lakukan. Ya, tidak boleh dia mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, seperti berdusta, ya, kemudian mengadu domba, atau berbuat riba, dan selainnya dari hal-hal yang diharamkan. Ya. Sebab seluruh perkara yang diharamkan itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, demikian pula orang yang berpuasa itu, ya, wajib meninggalkan perkara yang sia-sia, yang tidak berguna. Ya, di dalam haditsnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal amala bih, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tetap mengamalkan kedustaan tersebut, Allah tidak perlu terhadap amalan yang dia meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya Allah tidak perlu kepada puasanya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Dan puasa itu adalah tameng. "Fa idza kana yawma shaumi ahadikum fala yarfud yawma idzin wala yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im." Ya. Apabila salah seorang di hari dia berpuasa, ya, maka janganlah dia berbuat sia-sia, dan dia jangan banyak berdebat. Ya. Kalau ada yang mencaci makinya atau memusuhinya, hendaknya dia berkata, "Saya sedang berpuasa." Ya. Kalau ada yang mencaci makinya atau memusuhinya, hendaknya dia bilang apa? "Saya berpuasa." Dia sadarkan dirinya bahwa seorang yang berpuasa tidak boleh melakukan perbuatan seperti itu. Sekaligus dia ingatkan orang tersebut bahwa ini orang berpuasa harus dia hormati. Iya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu min al-akli wasyarab, innama as-siyamu min al-lagwi war-rafath." Puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, melainkan puasa itu menahan diri dari perbuatan sia-sia dan tidak berguna. Ya, karena itu di bulan Ramadan seorang memenuhi, ya, hari-harinya dan malamnya dia penuhi dengan amalan yang salih. Walaupun dia sedang bekerja, ya, dia memperbanyak zikir kepada Allah, berdoa, membaca Al-Quran, ya, bertutur kata yang baik, ya, berakhlak yang baik. Ya. Ini semuanya dari amalan salih. Ya, hendaknya dia hiasi. Ya, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Justru kalau bulan Ramadan mereka punya kebiasaan tidak mereka lakukan di bulan yang lainnya. Ya. Bulan Ramadan tempat untuk tanding domino. Ya. Kadang ada sebagian yang menjadikan bulan itu tempat berjudi. Ya. Dan ini dari hal-hal yang keliru, ya, dan perbuatan dosa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Apalagi dia adalah orang yang berpuasa. Kemudian dari hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa, atau hal yang diharamkan, adalah melakukan puasa wisal. Ini penjelasan hukum tentang puasa wisal. Ya. Puasa wisal itu artinya dia menyambung puasa 2 hari berturut-turut. Ya. Dia puasa hari ini, besok dia puasa, dia sambung. Jadi harusnya hari ini dia berbuka maghrib dia tidak berbuka, dia sambung lagi. Ya. Sampai masuk maghrib berikutnya baru dia berbuka. Nah, ini menyambung 2 hari berturut-turut, ini diharamkan, tidak boleh. Ya. Tidak boleh menyambung seperti ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-wisal. Ya, beliau melarangnya dari puasa yang seperti ini. Ada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, engkau melarang, tapi kau sendiri melakukannya." Maka Nabi menjawab, "Saya tidak sama seperti kalian. Ya. Saya diberi makan dan diberi minum." Maksudnya diberi seperti kekuatan orang yang makan dan minum. Ya. Diberi kekuatan seperti kekuatan orang yang makan dan minum. Karena itu beliau, ya, diberi kekhususan oleh Allah, boleh menyambung puasa 2 hari berturut-turut. Adapun selainnya bagi umatnya itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian bagi orang yang berpuasa, kadang terjadi padanya sejumlah perkara yang kalau perkara ini terjadi, maka dia tetap boleh untuk berpuasa. Ya, bukan hal yang makruh.
Tapi dia adalah hal yang dibolehkan untuk berpuasa. Ya, di antara pembahasan ini adalah orang kesiangan dalam keadaan junub. Misalnya ada orang yang tidur, dia ketiduran. Ya, bangun misalnya sudah masuk waktu subuh, dia bangun dalam keadaan dia junub. Ya, apakah boleh dia berpuasa? Jawabannya boleh. Ya, dan ini tidak mengganggu puasa. Tidak mengganggu puasa. Dan ini berdasarkan hadits Aisyah dan hadits Ummu Salamah, riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi, thumma yaghtasilu wa yasum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang subuh mendapati beliau. Ya, yakni beliau memasuki waktu subuh padahal beliau sedang junub. Sedang junub karena bercampur dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Beliau mandi dan berpuasa. Iya. Jadi orang yang junub ini tidak ada masalah dan tidak ada perbedaan di sini antara orang yang melakukan hubungan suami istri atau orang yang mimpi. Tidak ada perbedaan. Demikian pula perempuan yang haid dan nifas. Perempuan yang haid dan nifas, kalau misalnya dia bangun di waktu subuh dalam keadaan dia baru tahu bahwa dirinya sudah suci, maka tidak apa-apa dia langsung puasa. Walaupun dia belum mandi, suci. Yang penting dia sudah suci, tidak apa-apa dia dia berpuasa. Tidak ada masalah dia berpuasa. Baik. Kemudian di antara hal yang diperbolehkan juga bagi orang yang berpuasa, ya diperbolehkan dia bersiwak atau menggosok giginya. Ya, dia boleh menggosok gigi. Dan boleh dia memakai pasta gigi, pakai odol atau yang semisal dengannya, tidak ada masalah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah." Andai kata tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintah mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Ya, saya akan perintah mereka bersiwak, yaitu memakai kayu siwak. Ya. Kalimat siwak ini bisa bermakna kayu, ada batang kayu, kayu siwak namanya, dan bisa bermakna perbuatan, yaitu dia menggosok giginya. Jadi saya akan perintah dia setiap kali sholat. Ya. Dan orang yang berpuasa, ya dia sholat duhur, asar, dan ini di waktu berpuasanya, menunjukkan bahwa hal itu tidak masalah. Ya. Tapi kalau dia memakai pasta gigi, dia cari pasta gigi yang baunya atau pasta gigi yang tidak terlalu kuat sampai ke pencernaan. Ya. Pasta gigi yang hanya mengharumkan mulut saja. Ya. Baik. Demikian pula kalau ada orang yang makan dan minum dalam keadaan lupa, maka ini juga tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Misalnya dia makan dan minum, ya, dia lupa. Ya, maka ini tidak ada masalah insyaallah taala. Ya, dan ini sering terjadi ya, apalagi di awal-awal ya Ramadan. Ada orang yang kebiasaannya pagi hari, ya. Pagi hari dia masuk dapur makan. Ya. Dia lupa bahwa ini Ramadan. Ya. Dia pagi hari masuk dapur makan, setelah makan baru dia ingat bahwa dia puasa. Apa hukum puasanya? Jawabannya puasanya syah. Ya. Puasanya tetap syah. Karena Nabi SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syarib falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa bahwa dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum, hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Jadi disempurnakan puasanya. Ya, kalau dia makan dan minum dalam keadaan lupa, sungguhnya Allah memberi makan dan minum kepadanya. Ya, demikian pula orang yang berpuasa, boleh dia berkumur-kumur dan menghirup air. Jadi dia berkumur-kumur, menghirup air ketika berwudu, itu boleh saja. Dan ini tidak ada larangannya. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadits Laqit bin Sabira, ya, dalam hadits Laqit bin Sabira, "Wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Dan bersungguh-sungguhlah kamu menghirup air ketika berwudu, kecuali kalau kamu berpuasa.
Jadi kalau berpuasa dihirup air, tapi jangan terlalu bersungguh-sungguh. Jangan terlalu bersungguh-sungguh, karena khawatir akan masuk ke tenggorokan. Ya. Dan bagi orang yang berpuasa, tidak ada masalah dia mandi dalam keadaan dia apa? Dia berpuasa. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pernah menuangkan air di atas kepalanya, dan beliau sedang berpuasa di cuaca yang sangat panas. Ya, dan ini beliau lakukan dan beliau sedang berpuasa. Dan telah berlalu bersama kita bahwa Nabi mandi junub dalam keadaan beliau berpuasa. Dalam keadaan beliau berpuasa. Ya. Demikian pula orang yang berpuasa, boleh saja dia berenang dan menyelam. Ya. Kalau dia bisa menjamin tidak ada air yang masuk ke dalam tenggorokannya. Ya. So yang dimaksudkan jangan sampai ada air yang masuk ke dalam tenggorokan. Ya. Kita katakan boleh dia berenang dan menyelam sebab tidak ada dalil yang melarang tentang hal tersebut. Ya. Terkait dengan masalah memeluk dan mencium bagi orang yang berpuasa, ya, memeluk dan mencium istri bagi orang yang berpuasa itu diperbolehkan kalau dia mampu menguasai dirinya. Kalau dia mampu menguasai dirinya. Ya. Karena Aisyah menerangkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa sha'im wa yubashir wa huwa sha'im, walakinnahu kana amlakakum li irbihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mencium dan beliau dalam keadaan berpuasa, dan beliau memeluk dalam keadaan berpuasa. Tapi beliau adalah orang yang paling mampu menguasai syahwatnya. Nabi paling mampu menguasai syahwatnya. Iya. Kemudian dari hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, ya, bagi orang yang berpuasa boleh menelan ludah dan menelan dahaknya, tidak ada masalah. Ya. Sebab tidak ada dalil yang melarang tentang hal ini. Bahkan sepakat para ulama bahwa boleh seorang itu menelan ludahnya, boleh seorang itu menelan ludahnya. Demikian pula tidak ada masalah bagi orang yang berpuasa dia mencium bau-bauan, ya, bau masakan, bau wangi-wangian, ya, atau yang selainnya, itu tidak mempengaruhi puasanya, tidak berpengaruh pada puasanya. Ya. Ini diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarang tentang hal ini. Ya. Kemudian bagi orang yang berpuasa, dibolehkan dia merasakan rasa makanan. Ya. Dan ini hukum sangat diperlukan bagi ibu-ibu misalnya yang memasak masakan, ya, boleh mereka merasakan rasa dari masakan tersebut. Ya, ingat ya, coba dirasakan tapi tidak ditelan. Setelah itu dia buang, ya, diludahkan. Ini dibolehkan berdasarkan hadits Ibnu Abbas, di mana ditegaskan la ba'sa ayyaduqa as-sha'im al-khalla wa syai' alladhi yuridu shira'ahu ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak apa-apa orang yang berpuasa itu, ya, merasakan rasa cuka atau dia rasakan rasa makanan yang ingin dia beli sepanjang tidak masuk ke dalam tenggorokannya. Ya. Jadi ini tidak dipermasalahkan. Nah, kemudian di antara hal yang diperbolehkan juga, ya, diperbolehkan seorang itu bersuntik. Ya, boleh seorang bersuntik, tapi dengan syarat suntikan tersebut tidak mengandung makna makan dan minum. Suntikan yang tidak mengandung makna makan dan minum. Ya. Kalau suntikannya mengandung makna makan dan minum, seperti misalnya suntikan vitamin atau suntikan kekuatan atau infus, yang seperti ini membatalkan puasa. Ya. Karena dia semakna dengan makanan dan semakna dengan apa? Semakna dengan minuman. Ya. Adapun suntikan yang lainnya tidak terkait dengan itu, ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Jelas ya? Baik, selesai pembahasan tentang hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa atau hal yang tidak membatalkan puasanya. Kemudian ada hal-hal yang makruh. Ada hal-hal yang makruh bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, makruh bagi orang yang berpuasa
dia melakukan hijamah, berbekam. Ya, berbekam itu artinya dia mengeluarkan darah kotor dari tubuhnya. Apakah dari kepalanya ataupun dari bagian tubuh yang lainnya. Dan ini cara pengobatan, ya, sudah dikenal dari masa dahulu. Ya, dan dia adalah cara pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbekam ini diperbolehkan. Ini di luar atau bagi orang yang tidak berpuasa. Adapun orang yang berpuasa, makruh hukumnya dia berbekam dan membekam. Makruh hukumnya dia berbekam maupun dibekam. Ya. Ini berdasarkan bentuk kompromi terhadap hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian hadis Nabi bersabda, "Aftar al-hajim wal mahjum." Orang yang membekam dan orang yang dibekam, keduanya dianggap telah berbuka. Ini hadis menunjukkan bahwa keduanya dianggap batal puasanya. Tapi datang hadis yang lain, ya. Hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari diterangkan bahwa ihtajama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ya. Maka untuk mengkompromikan dua hadis ini dikatakan bahwa berbekam itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Sebab seorang ketika berbekam keluar darahnya, ini akan memancing dia untuk berbuka. Ya, karena dia lemas, maka dia perlu untuk menambah kekuatan dengan berbuka. Karena itu makruh hukumnya berbekam sebab dia bisa mengantar, menyebabkan seorang itu berbuka. Iya. Jelas ya? Demikian pula donor darah. Donor darah sama hukumnya di sini. Ya, sama hukumnya di sini. Jadi berbekam dan donor darah secara umum itu hukumnya adalah makruh. Kalau dia berbekam dan donor darah yang setelah itu pasti dia akan berbuka, maka ini hukumnya haram dia lakukan. Sebab itu membatalkan puasanya. Demikian pula di antara hal yang makruh bagi orang yang berpuasa, ya, tidak boleh dia memeluk dan mencium hingga membangkitkan syahwatnya. Ya, kalau dia memeluk dan mencium sampai membangkitkan syahwat, ini tidak diperbolehkan. Dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Abu Daud dan selainnya, ya, seorang lelaki pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang memeluk istri, ya, bagi orang yang berpuasa. Maka Nabi berikan keringanan kepada orang yang bertanya. Datang lelaki yang lainnya bertanya dengan pertanyaan yang sama, ya, tentang memeluk istri bagi orang yang berpuasa. Maka Nabi tidak mengizinkan untuk orang tersebut. Ya, perhatikan ya, dua orang yang bertanya, pertanyaannya sama. Tapi yang pertama diizinkan oleh Nabi, yang kedua tidak diizinkan. Ya. Adapun yang pertama, yang bertanya itu adalah yang diizinkan, yang dibolehkan, dia adalah orang tua. Ya. Adapun yang kedua yang bertanya, yang tidak dibolehkan, itu adalah anak muda. Jelas ya? Ya. Dan ini hukum umum disebutkan sebab biasanya orang yang sudah lanjut usia, syahwatnya itu lebih minim daripada anak muda. Ya, berbeda dengan anak muda, kalau pintu ini dibuka untuknya, maka ini bisa membawa dia ke dalam hal yang diharamkan, ya, ke dalam pelanggaran-pelanggaran puasa. Kemudian di antara hal yang makruh bagi orang yang berpuasa, ya, dilarang dia menyambung puasanya. Makruh baginya menyambung puasa sampai waktu sahur. Ya, kalau tadi kita singgung menyambung puasa 2 hari berturut-turut, ini haram hukumnya. Tapi ini dia sambung puasanya tidak 2 hari. Dia sambung sampai waktu sahur saja. Ya, kalau dia sambung sampai waktu sahur, ini hukumnya makruh. Tidak haram, tapi hukumnya apa? Hukumnya makruh. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuwasilu." Jangan kalian berpuasa wisal. Sayyukum idza arada yuwasil fal yuwasil hatta sahar. Barang siapa yang ingin menyambung, sambung sampai waktu sahur saja. Ya. Itu pun Nabi sudah melarang, "La tuwasilu." Jangan kalian melakukan puasa wisal. Kemudian di antara pembahasan penting di sini yang merupakan kaidah pembahasan di dalam pembahasan puasa, ada beberapa pembatal puasa. Tidak boleh dilakukan. Jadi ini kaidah penting. Kita harus kenal pembatal-pembatal puasa itu apa. Jadi selain ini, itu tidak dianggap membatalkan puasa. Siapa yang melakukannya, ya, tidak membatalkan puasanya.
Ya, mungkin puasanya kurang atau mungkin puasanya makruh, ya, tapi tidak membatalkan. Kalau dia melakukan pembatal puasa, itu barulah batal puasanya. Ada beberapa pembatal puasa. Yang pertama adalah makan. Ini pembatal puasa yang pertama, makan. Yang kedua minum. Ya. Makan dengan sengaja, yang pertama, kemudian yang kedua minum dengan sengaja. Ya, jelas ya, minum dengan sengaja. Masuk dalam kategori makan dan minum ini orang yang bersuntik dengan suntikan yang mengandung makna makanan dan minuman. Seperti saya beri contoh tadi, ya, suntikan yang penambah kekuatan, suntikan vitamin misalnya atau infus, ini membatalkan puasa. Ya, demikian pula dia misalnya menelan darah mimisannya, ada darah yang keluar dari hidungnya, dia telan, ini juga semakna dengan makan dan minum. Ya, jelas ya? Ini juga membatalkan puasa. Baik. Jadi pembatal puasa yang pertama dan kedua, makan dan minum dengan sengaja. Pembatal puasa yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ya. Dia sebenarnya tidak ada keperluan untuk muntah. Ya. Tapi dia sengaja untuk muntah. Dia paksa dirinya untuk muntah. Ya, kalau dia paksa dirinya untuk muntah, maka ini dia membatalkan puasanya. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man istaqa'a wa huwa sha'im fa 'alaihi al-qada, wa man dhara'ahu al-qay' fa laysa 'alaihi al-qada." Ya. Barang siapa yang sengaja muntah padahal dalam keadaan berpuasa, dia wajib membayar qada. Puasanya batal dan wajib dia ganti puasa itu. Dan barang siapa yang tidak kuasa menahan muntahnya, itu dia muntah tidak sengaja. Ya, misalnya dia melakukan perjalanan pusing kepalanya. Ya. Di luar kesengajaannya dia muntah. Makanya tidak ada masalah. Tidak ada qada baginya. Jadi pembatal puasa yang ketiga kalau dia muntah sengaja. Pembatal puasa yang keempat apabila keluar haid dan nifas. Keluar haid atau nifas. Ini bagi perempuan. Ya. Bagi perempuan. Dan ini hal yang dimaklumi. Sebab dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah berkata, "Kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah." Ya, kata Aisyah, adalah haid ini menimpa kami. Kami diperintah mengqada' puasa dan tidak diperintah mengqada' salat. Jadi diperintah mengqada' puasa, yang menunjukkan puasanya wajib diqada', tidak syah puasa. Kemudian pembatal puasa yang kelima adalah melakukan hubungan suami istri. Ya. Dan ini pembatal puasa yang paling besar. Ya. Pembatal puasa yang paling besarnya. Karena itu siapa yang melakukan hubungan suami istri, bukan hanya batal puasanya. Batal puasanya dan dia wajib membayar kafarah. Wajib membayar kafarah, wajib membayar denda. Ya, dendanya apa? Ini akan diterangkan bab khusus tentang orang yang wajib membayar denda ini. Baik, jadi ini 5 pembatal puasa. Yang pertama apa? Makan dengan sengaja. Yang kedua, minum dengan sengaja. Semakna dengan makan dan minum, apa tadi? Suntikan yang mengandung ya, penambah kekuatan. Demikian pula menelan darah mimisan. Kemudian pembatal puasa yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, yang keempat keluarnya darah haid dan apa? Nifas. Pembatal puasa yang kelima, melakukan hubungan suami istri. Ini pembatal puasa. Selain daripada itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Iya. Jelas ya? Baik. Selesai sudah kita jelaskan di sini hukum terkait dengan puasa. Ya. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh, apa yang membatalkan puasa, lengkap sudah pembahasannya. Sekarang kita berpindah menjelaskan hukum-hukum terkait dengan berbuka puasa. Ya. Kalau seorang sudah berpuasa hingga matahari terbenam, maka tiba waktunya berbuka puasa. Yang pertama, waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa itu ketika lingkaran matahari terbenam. Ketika lingkaran matahari terbenam. Ya. Malam mulai datang dan siang pergi. Ya, cahaya pergi. Nah, inilah waktu seorang itu berbuka puasa. Allah berfirman,
thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari. Maksudnya hingga matahari terbenam. Dan di dalam hadis Umar bin Khattab riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabat asy-syams faqad aftara as-sha'im." Nabi bersabda, apabila malam telah datang dari arah sini. Ya. Maksudnya malam kegelapan sudah datang. Ya, dari arah timur. Dan siang sudah pergi dari arah barat. Ya. Ketika matahari terbit, terbenam di arah barat, ya. Masih ada cahayanya. Cahaya senja. Ya. Dia meredup sampai hilang. Ini artinya siang mulai pergi. Dan lingkaran matahari sudah terbenam. Ini 3 tanda ya. 3 tanda. Ya. Maka kalau sudah ada 3 tanda ini, telah tiba waktu orang berpuasa untuk berbuka. Jelas ya? Maka ini waktu berbuka puasa. Kemudian di antara hukum yang perlu dijelaskan di sini, bahwa disunnahkan seorang itu mempercepat buka puasa apabila telah masuk waktunya. Ya, jadi kalau misalnya waktu berbuka puasa jam 6:10, ya, maka begitu masuk jam 6:10 langsung berbuka. Jangan diundur lagi. Oh, nanti jam 6:30 baru saya berbuka. Ya. Atau tunggu dulu 5 menit baru saya berbuka. Ini keliru ya. Ini melisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr." Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat buka puasa. Jadi manusia selalu berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat apa? Buka puasa. Iya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ad-dinu zahiran ma ajjala an-nasul fitr, lianna al-yahuda wan nasara yuakhiruna." Ya. Terus menerus agama ini nampak sepanjang manusia mempersegera buka puasa. Karena orang-orang Yahudi dan Nasara mengakhirkannya. Ini dari simbol agama. Ya. Segera berbuka puasa dari simbol agama. Ya. Dan ini dari hal yang sunnah dan alhamdulillah hingga hari ini masih dilaksanakan oleh kaum muslimin. Baik. Jadi maksud mempercepat berbuka puasa, ini mempercepat berbuka puasa apabila waktunya sudah masuk. Ya. Bukan mempercepat buka puasa sebelum masuk waktunya. Jelas ya? Ya, jangan sampai ada yang keluar dari pengajian. Ya. Ada yang mengatakan, Ustaz tadi bilang disunnahkan mempercepat buka puasa. Ya. Salat maghribnya, adzan maghribnya jam 10 menit. Oh, saya buka jam 6 saja. Karena kita disunnahkan mempercepat buka puasa. Ini keliru ya. Bukan itu maksud mempercepat. Tapi mempercepat buka puasa apabila telah masuk waktunya. Ya. Dan ini peringatan bagi orang-orang yang mengakhirkannya. Ya, ada orang-orang Syiah, mereka berbuka puasa nanti kalau bintang sudah terbit. Dia tunggu bintang terbit baru berbuka. Ini keliru ya. Ya. Jadi kapan matahari sudah terbenam, segera berbuka. Kemudian Nabi menjelaskan, ya, makanan buka puasa yang paling afdal. Ya, di dalam hadisnya Nabi bersabda, atau Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Fa in lam takun hasawatin mimma." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka dengan memakan beberapa rutab. Ya. Memakan beberapa biji rutab. Rutab ini korma kuning. Ya, sebelum menjadi hitam korma itu, ya, dia menguning. Nah, ini rutab, korma basah, masih basah. Nah, ini korma yang paling baiknya dimakan bagi orang yang berpuasa. Ya. Dan telah terbukti dari sisi kesehatan, ya, bahwa rutab ini adalah makanan yang paling baik dikonsumsi bagi orang yang berpuasa. Karena perut, pencernaan ketika berpuasa, saat pencernaan itu kosong, pencernaan mengecil.
Ya. Apa lambung itu mengecil. Nah, maka makanan yang paling bagus masuk itu adalah makanan yang manis. Ya. Dan manisan yang paling bagus itu adalah rutab. Itu sangat baik sekali bagi pencernaan dan sangat menyejukkannya. Jelas ya? Adapun selain daripada itu, ya, tidak dilarang seseorang itu makan makanan lain, ya, tapi afdalnya dia pakai rutab, korma kuning. Kalau tidak ada korma rutab, maka dia maka Nabi berbuka dengan beberapa korma yang sudah matang. Kalau tidak ada korma, maka Nabi meneguk beberapa teguk air. Iya. Ini buka puasa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan bukan artinya seorang dilarang, ya, memakan makanan buka puasa yang lainnya. Ya. Silahkan. Kalau memakan cendol, es buah, ya, pisang hijau dan selainnya silahkan. Ya, tidak ada yang melarangnya. Jelas ya? Ya, tapi kita sekarang berbicara tentang apa yang paling disunnahkan. Kemudian pada saat berbuka puasa, disunnahkan untuk banyak berdoa. Ya, sebab di waktu berbuka puasa, ini adalah salah satu tempat doa itu mustajabah. Apa artinya doa mustajabah? Ya, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan. Ya. Maka sebelum seorang itu berbuka, di waktu menjelang berbuka, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah sambil menunggu apa? Ya, berbuka puasa. Atau pada saat dia berbuka, sambil dia berbuka dia membaca doa, tidak ada masalah. Atau setelah dia berbuka dia berdoa juga tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Ini etika yang baik yang hendaknya dijaga bagi seorang hamba. Ya. Ya, tidak seperti sebagian orang yang berpuasa, kalau sudah menjelang waktu berbuka, dia hanya termenung memandang hidangan buka puasa yang sudah siap. Ya. Dan menunggu waktu. Dan ini keliru, harusnya dia gunakan waktunya dengan berzikir, berdoa. Ini adalah tempat doa itu mustajabah. Nah, kemudian disunnahkan seseorang itu memberi makanan buka puasa kepada orang lain. Ya. Dan ini termasuk amalan yang salih, amalan yang baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis Zaid bin Khalid, kata beliau, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'." Barang siapa yang memberi makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Iya, ini keutamaan ya. Ya. Ada orang yang berpuasa misalnya, saya beri makanan buka puasa, maka saya dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa ini. Jelas ya? Dan ini dari keutamaan memberi makan bagi orang yang berpuasa. Dan ini termasuk kebiasaan yang baik di tengah masyarakat kita. Ya, adanya acara buka puasa bersama, ya, di masjid-masjid dan kadang undangan di rumah-rumah. Ya, dan ini adalah hal yang baik. Ya, bentuk dari amalan salih yang kita harapkan pahala yang besar bagi siapa yang melakukannya. Nah, maka ini hukum-hukum terkait dengan makan sahur. Dengan ini selesai sudah pembahasan tentang bagaimana tata cara puasa itu dari awal sampai akhirnya. Ya, sekarang sisa kita terangkan di sini orang-orang yang dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Ya, ada orang-orang yang dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Jelas ya? Secara global saya akan terangkan dulu. Siapa saja yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Yang mendapat keringanan tidak berpuasa yang pertama musafir. Oleh melakukan perjalanan. Yang pertama. Ya. Yang kedua, orang yang mendapat keringanan tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Ya. Orang yang sakit di sini dua jenis. Ada yang sakit masih diharapkan sembuh, dan ada yang sakit terus menerus tidak bisa sembuh lagi. Semuanya dapat keringanan, tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, ya, dan keempat, yang ketiga adalah perempuan haid. Ini dapat keringanan, tidak berpuasa. Ya, yang keempat adalah perempuan yang nifas. Perempuan yang nifas, yang keempat. Yang kelima, laki-laki dan perempuan tua
yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Laki-laki dan perempuan tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Yang keenam, perempuan hamil. Dan yang ketujuh adalah perempuan yang sedang menyusui. Ya. Perempuan yang sedang menyusui. Ini 7 golongan. Ini 7 golongan diterangkan oleh dalil-dalil bahwa 7 golongan ini ada keringanan untuk tidak berpuasa. Ada keringanan untuk tidak berpuasa. Ya, tapi harus diketahui siapa yang tidak berpuasa, ya, maka ada kewajiban kalau dia tidak berpuasa. Jelas ya? Jadi kalau misalnya dia mengambil keringanan tidak berpuasa, maka dia kena salah satu dari 2 kewajiban. Apakah dia wajib mengqadha, membayar tunggakan puasanya? Ya, kalau istilahnya orang Makassar dia bayar kalla, ya. Atau dia membayar fidyah. Ya. Jadi ini 2 kemungkinan. Jadi siapa yang tidak berpuasa karena udzur, maka dia kena salah satu dari 2 kewajiban. Apakah dia ganti puasa itu? Inilah yang dikatakan membayar qadha, atau dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin. Baik. Ini 2 pembahasan. Ya, semuanya kita tentang mengqadha puasa. Ya. Tentang mengqadha puasa, ya. Dirinci dulu yang mengqadha puasa siapa yang berkewajiban mengqadha puasa. Yang pertama yang berkewajiban mengqadha puasa adalah musafir. Orang yang melakukan perjalanan. Ya. Orang yang melakukan perjalanan. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit, yang masih bisa diharapkan sembuh. Ya. Dengan dia sakit bisa diharapkan sembuh. Ini 2 ini, kalau dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau dia sedang melakukan perjalanan, lalu dia berbuka karena sakit atau karena melakukan perjalanan dia berbuka, maka dia wajib mengganti hari yang berbuka itu, dia ganti di hari-hari lainnya. Jelas ya? Dia ganti di hari-hari lainnya. Ya, jadi ini 2 orang punya kewajiban mengqadha. Musafir yang pertama, yang kedua apa? Orang yang sakit. Sakit apa? Sakit yang masih bisa sembuh. Ya, kemudian yang ketiga, yang wajib mengqadha adalah perempuan yang menangguhkan puasa karena haid atau nifas. Perempuan yang menangguhkan puasa karena haid atau apa? Nifas. Ya, ada perempuan misalnya datang bulan Ramadan, dia tidak berpuasa 5 hari. Maka 5 hari ini wajib dia puasa di mana? Di luar Ramadan. Wajib dia puasa di luar Ramadan. Dia menggantinya. Jelas ya? Demikian pula ada perempuan nifas. Ya. Dia pas kena nifas, ya, 1 bulan penuh. Dia nifas 1 bulan penuh. Maka dia wajib puasa 30 hari di bulan lainnya. Wajib puasa 30 hari di bulan lainnya atau di hari-hari lainnya. Jelas ya? Baik. Ini yang ketiga. Jadi yang ketiga yang kena kewajiban mengqadha adalah perempuan yang melakukan puasa karena haid atau karena nifas. Kemudian yang keempat, dari orang yang berkewajiban mengqadha puasanya adalah orang yang muntah dengan sengaja. Orang yang muntah dengan apa? Dengan sengaja. Ya, sudah berlalu hadits Ibnu Umar, "Man istaqa'a wa huwa sha'im fa 'alaihi al-qadha." Barang siapa yang sengaja muntah padahal dalam keadaan berpuasa, maka dia wajib membayar qadha. Wajib membayar apa? Membayar qadha. Iya. Baik, selesai sudah. Jadi saya simpulkan di sini. Orang yang berkewajiban mengqadha puasa ada berapa orang? Ada 4 orang. Yang pertama, musafir. Yang kedua, orang yang sakit, sakitnya bisa apa? Bisa sembuh. Yang ketiga, perempuan yang terhalang oleh haid atau apa? Nifas. Yang ketiga ini kalau mau dihitung 2 tidak ada masalah.
Perempuan haid, perempuan nifas nggak ada masalah. Ya. Kemudian yang keempat, apa tadi? Orang yang muntah dengan sengaja. Ini orang-orang yang berkewajiban mengqadha puasa. Baik. Sekarang waktu mengqadha puasa itu kapan? Waktu mengqadha puasa itu setelah Ramadan. Setelah Ramadan sampai akhir Sya'ban. Setelah Ramadan sampai akhir Sya'ban. Ya, jelas ya? Ini waktu mengqadha. Ya. Jadi seluruh hari selain Ramadan, ya, maka ini boleh untuk mengqadha. Boleh untuk mengqadha puasa. Tapi harus diketahui ya bahwa dalam setahun itu ada 5 hari dilarang berpuasa. Dalam setahun ada 5 hari dilarang berpuasa. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, ya, yang ketiga, keempat dan kelima adalah apa? Hari-hari tasyrik. Ini pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ya, ini 5 hari semuanya dilarang berpuasa. Selain dari itu bebas. Silahkan ingin mengqadha, mengganti puasa silahkan. Ya, jelas ya? Baik. Baik. Jadi batasan terakhirnya adalah akhir Sya'ban. Tidak boleh lagi lewat daripada itu. Iya. Bagaimana cara mengqadhanya? Cara mengqadhanya diberi keluasan. Ya, boleh diqadha secara sekaligus dan boleh diqadha terpisah-pisah. Ya. Boleh diqadha terpisah-pisah. Sebab Allah berfirman, "Fa'iddatun min ayyamin ukhar." Maka dia qadha di hari-hari lain. Ya, di hari-hari lain ini bebas. Ada keluasan. Ya, kalau misalnya perempuan haid misalnya dia punya tunggakan puasa 5 hari. Ya. Di luar Ramadan dia ingin ganti 5 hari sekaligus secara berturut-turut, tidak ada masalah. Itu yang paling afdalnya. Jelas ya? Tapi kalau dia ingin puasa, ya, pekan ini 1 hari, pekan berikutnya 1 hari, pekan berikutnya 1 hari. Ya, setiap pekannya 1 hari sampai 5, itu juga tidak ada masalah. Jelas ya? Sebab yang penting dia ganti saja dan tidak harus berturut-turut. Iya. Kemudian perlu diingatkan di sini bahwa di dalam mengqadha puasa, ya, disunnahkan diqadha sesegera mungkin, diqadha secepat mungkin. Ya. Begitu dia ada kemampuan segera dia qadha. Dan ini adalah sifat seorang mukmin bersegera di dalam kebaikan. Allah berfirman, "Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Mereka inilah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan mereka adalah orang-orang yang segera memperolehnya. Iya. Kemudian perlu saya ingatkan di sini bahwa seseorang tidak boleh lalai dalam mengqadha puasa ini. Ya, jelas ya? Tidak boleh lalai. Sebab batasan, ya, paling maksimalnya mengqadha adalah akhir Sya'ban. Ya. Siapa yang mengundur lewat dari Sya'ban tanpa udur, maka dia berdosa. Dia dihitung berdosa. Karena dalam hadits Aisyah berkata, "Kana yakunu alayya shaum min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Asy-syughla min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kadang saya ada kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, namun saya tidak mampu menggantinya kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Jadi Aisyah berusaha menggantinya. Ya. Terakhir adalah bulan Sya'ban. Ketika Nabi berpuasa, ya, kebanyakan puasa Nabi di bulan Sya'ban, maka beliau pun mengqadha puasanya di bulan Sya'ban ini. Tidak bisa diundur lagi, ini batasan terakhir. Bulan Sya'ban. Siapa yang mengundurnya lebih daripada itu, maka dia telah berdosa. Kalau dia undur tanpa apa? Tanpa udur. Ya, berbeda dengan orang yang punya udur. Ya, perempuan hamil misalnya. Ya. Atau perempuan haid. Atau nifas. Dia tidak berpuasa Ramadan. Ya, jelas ya? Dia tidak berpuasa Ramadan. Ya. Begitu selesai nifas langsung hamil lagi. Masuk Ramadan, ya, dalam keadaan dia sedang menyusui, punya udur. Jelas ya? Maka yang seperti ini tidak ada masalah.
Ini punya udur namanya. Tapi kalau dia undur tanpa udur, maka dia kena dosa kalau tanpa udur. Jelas ya? Baik. Jadi batasan terakhir mengqadha sampai bulan Sya'ban. Kapan dilewatkan dari bulan Sya'ban tanpa udur, maka itu sudah terhitung dosa. Sudah terhitung dosa. Nah. Kemudian orang yang wafat sebelum mampu mengqadha puasanya, ya, andai kata misalnya ada yang meninggal sebelum dia mampu membayar puasa, maka ini tidak lepas dari dua keadaan. Ya. Yang pertama, ada yang meninggal, dia meninggal dan punya kemampuan dan sudah punya ada kesempatan untuk mengqadhanya. Misalnya si A sakit. Ada orang yang sakit 10 hari di bulan Ramadan. Ya. Kemudian setelah itu dia sehat. 3 bulan setelahnya dia sehat. Setelah berlalu 3 bulan dia meninggal. 10 hari belum dia bayar. Jelas ya? Maka orang ini meninggal, dia punya tunggakan puasa dan sudah ada kesempatan untuk mengqadha. Ya. Orang yang seperti ini, ya, puasanya hendaknya digantikan oleh ahli warisnya. Diqadha oleh ahli warisnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, fama anhu waliyuhu." Siapa yang mati dan dia punya tunggakan puasa, maka puasanya itu dibayar, ya, atau dia dipuasakan oleh ahli warisnya. Dia dipuasakan oleh ahli warisnya. Jadi contoh misalnya tadi puasanya 10 hari. Iya. Dia tidak puasa 10 hari. Kalau dia punya ahli waris 10, tidak ada masalah 10 ini. Setiap orang mempuasakan 1 hari. Tidak ada masalah. Dan tidak ada masalah 1 orang dari 10 puasa 10 hari. Yang penting diganti untuknya 10 hari puasa. Ya, jelas ya? Diganti untuknya 10 hari puasa. Nah, adapun orang yang meninggal dan belum ada kesempatan untuk membayarnya, maka ini tidak ada tanggung jawab apapun padanya. Ya, misalnya dia sakit di bulan Ramadan 10 hari. Begitu ya, keluar Ramadan dia masih sakit. Kemudian meninggal. Maka ini tidak ada masalah, puasanya tidak diganti. Ya, sebab ya, dia belum ada kesempatan sebelumnya untuk menggantinya. Nah, baik, ini beberapa hukum yang terkait dengan masalah membayar qadha, membayar tunggakan puasa. Ya. Berikutnya ketentuan pembayaran fidyah. Ini pembahasan tentang membayar fidyah. Yang pertama yang harus diketahui di sini, siapa saja orang-orang yang berkewajiban membayar fidyah. Siapa saja orang-orang yang berkewajiban membayar fidyah. Kewajiban membayar fidyah itu diwajibkan terhadap beberapa orang. Yang pertama, laki-laki dan perempuan lanjut usia yang sudah tidak mampu berpuasa. Ya. Laki-laki dan perempuan lanjut usia yang sudah tidak mampu berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua, perempuan hamil. Ya. Perempuan hamil. Yang ketiga adalah perempuan yang menyusui. Ini kalau keduanya khawatir, ada kekhawatiran. Perempuan hamil khawatir akan janin yang dia kandung. Perempuan menyusui mengkhawatirkan anak yang dia susui. Ya. Jelas ya? Ini 2 golongan. 2 golongan ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, di dalam menafsirkan ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang berat menjalankannya, ya, menjalankan puasa tersebut, jika tidak berpuasa wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa ini ayat dulunya siapa saja yang berat, ya, walaupun dia mampu berpuasa tapi dia berat, boleh dia berbuka tapi dia bayar fidyah. Ini dulu. Tapi setelah itu hukumnya terhapus. Ya. Dan hanya ditetapkan hukum ini bagi 4 orang saja. Ya. Hanya diterapkan bagi 4 orang. Yang pertama, laki-laki tua. Yang kedua, perempuan tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa.
Yang ketiga adalah perempuan yang hamil. Yang keempat adalah perempuan yang menyusui. Ini saya. Ya, mereka ini boleh tidak berpuasa, tapi membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ya, memberi makan orang miskin pada setiap hari yang mereka tinggalkan. Jelas ya? Maka di sini ya lengkap sudah 4 orang yang ya ini kalau kita rinci ya semuanya 4 orang. Tapi kalau diglobalkan bisa dihitung 2 saya. Bisa dihitung 2 saya. Ya mungkin di masa depannya ya akan saya rinci nanti di di bukunya mungkin akan kita perbaiki ya. Jadi kalau dirinci yang pertama laki-laki tua lanjut usia, yang kedua perempuan tua lanjut usia, yang ketiga perempuan hamil, yang keempat perempuan menyusui, yang kelima adalah orang yang sakit terus-menerus. Ya, tidak bisa sembuh. Ada orang yang sakit terus-menerus. Dia tidak bisa sembuh. Dan sakitnya ini menghalangi dia berpuasa. Ya. Maka orang yang sakit seperti ini juga telah datang ketentuan dalam hadits Ibnu Abbas ya, yang menunjukkan bahwa dia membayar fidyah. Bahwa dia membayar fidyah. Ya, jadi ini 5 golongan. Ya. 5 golongan ini semuanya wajib membayar fidyah. Adapun cara membayar fidyah, ya. Cara membayar fidyah adalah dengan memberi makan orang miskin sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkannya. Ya. Contohnya misalnya kalau dia tidak berpuasa 15 hari, maka dia memberi makan kepada 15 orang miskin. Dia memberi makan 15 orang miskin. Jelas ya? Ya. Kemudian membayar fidyah ini, ya ini boleh secara sekaligus dan boleh dipisah-pisah. Oh hari ini saya hanya punya kemampuan beri makan 5 orang. Oh 5 orang dia beri makan. Bulan depan 5 orang lagi. Bulan depannya 5 orang lagi. Tidak ada masalah. Jelas ya? Ini tidak ada masalah. Iya. Kemudian harus 15 orang miskin. Ya kalau dia punya tunggakan 15 orang, 15 puasa, maka kepada 15 orang miskin. Jangan kepada 5 orang miskin setiap orang diberi jatah 3. Tidak. Tidak. 15. Tidak. Tapi kepada 15 orang miskin. Iya. Kemudian yang perlu diingat juga di dalam pembayaran fidyah ini, pembayaran fidyah itu disebut dalam ayat sebagai makanan. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah dengan memberi makan orang miskin. Tidak boleh diuangkan. Tidak boleh diuangkan. Ya. Jelas ya? Jadi harus dalam bentuk makanan. Ya. Adapun jenis makanannya ini kembali kepada kebiasaan di sebuah tempat. Ya, makanan apa yang layak dan sudah dianggap makanan di tempat tersebut. Di sebagian tempat sagu dianggap makanan pokok, tapi di tempat lain tidak. Di sebagian tempat roti dianggap makanan pokok, tapi di tempat lain tidak. Di tempat lain tidak. Jelas ya? Ya kalau kita misalnya dikasih roti, ya itu bukan makanan bagi kita. Ya, itu snack namanya. Jelas ya? Tapi kalau di sebagian tempat yang lain, ya diberi makan dengan roti, maka itu dianggap sebagai memberi makan. Maka ini kembali kepada tempatnya masing-masing. Ya, kemudian kadar makanannya, ya tidak ada ukuran tertentu pada kadarnya. Ya, yang jelas ini kembali kepada kebiasaan kebanyakan orang di suatu tempat atau suatu negeri. Ya, dan paling afdalnya pada membayar fidyah itu, ya, dia memilih makanan yang paling baiknya, makanan yang paling layaknya, makanan yang paling layaknya untuk diberikan kepada orang. Ya, diberikan kepada orang. Kalau misalnya orang itu makan 3 jenis makanan, kualitas A, B, C misalnya, kualitas rendah, pertengahan, dan atas. Ya, kalau dia berikan kualitas atas itu yang paling afdal. Ya. Itu yang paling afdalnya. Ya, kalau dia berikan kualitas tengah, itu yang sudah menunaikan kewajibannya. Kalau dia berikan kualitas rendah ini tidak boleh. Dia beri kualitas rendah tidak boleh. Sebab ini, ya di luar dari kewajaran yang dia makan. Di luar dari kewajaran yang dia makan. Baik, selesai sudah di sini pembahasan tentang membayar fidyah. Dan terakhir di sini kita sebutkan
Ya, hukum terkait dengan membayar kafarah. Ya. Membayar kafarah ini artinya membayar denda. Ya. Dia adalah denda yang diwajibkan pada seseorang karena 3 perkara. Karena dia melakukan 3 perkara. Yang pertama, karena dia melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, dia melakukan hubungan suami istri tersebut di siang hari Ramadan. Kemudian yang ketiga, dia melakukan hubungan suami istri tersebut dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Jelas ya? Jadi ini denda, kafarah. Denda dan kafarah ini, denda atau kafarah ini diwajibkan atas orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. 3 syarat ya. Adapun orang yang berpuasa ada orang yang makan dan minum dengan sengaja, ini tidak membayar kafarah. Ya. Dia berdosa tapi tidak membayar kafarah. Tidak membayar kafarah. Orang yang melakukan hubungan suami istri tapi di malam hari, bayar kafarah atau tidak? Tidak. Ini tidak ada masalah di malam hari. Ya. Orang yang melakukan hubungan suami istri, dia puasa, tapi di luar Ramadan, ada misalnya yang bayar tunggakannya di bulan Syawal. Ya. Pada saat berpuasa, melakukan hubungan suami istri, bayar kafarah? Jawabannya tidak, sebab di luar Ramadan. Ya. Kalau di dalam Ramadan terjadi hubungan suami istri, tapi keduanya tidak berpuasa, maka itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi mungkin terjadi, ya seorang melakukan perjalanan misalnya, ya, di tengah jalan dia berbuka, tengah jalan dia berbuka, dia terus berjalan pulang ke rumahnya di siang hari, tiba di rumah siang hari dalam keadaan dia tidak berpuasa, dia dapat istrinya baru saja selesai mandi haid, ya, jadi suami istri tidak berpuasa. Ya. Kalau terjadi hubungan suami istri, bayar kafarah atau tidak? Hah? Jawabannya tidak bayar kafarah. Sebab hubungan suami istri terjadi tidak dalam keadaan berpuasa. Tidak dalam keadaan berpuasa. Ya, tapi jangan macam-macam di sini ya. Ya. Ada sebagian orang yang berpemahaman, oh kalau begitu yang disyaratkan, yang penting tidak berpuasa. Ya. Dia mau melakukan hubungan suami istri. Kalau begitu saya makan dan minum dulu. Ya. Jadi saya sudah tidak berpuasa, baru melakukan hubungan suami istri. Ya, tidak bayar kafarah. Ini pemahaman keliru. Ya. Justru dosanya berlapis-lapis. Ya. Jelas ya? Yang pertama dia sudah membuat hilah. Ya. Dan perbuatan yang seperti ini tetap mewajibkan dia membayar kafarah. Sebab dia makan dan minum itu hanyalah hal untuk menghalalkan hubungan suami istri. Jadi dia tetap membayar kafarah. Baik. Dan membayar kafarah ini berlaku untuk suami dan istri dua-duanya. Kalau memang dua-duanya ya bersepakat untuk melakukannya dengan kemauan sendiri. Ya, demikian pula istri. Istri kena kafarah kalau dia lakukan hubungan suami istri dengan kemauannya sendiri. Dengan kemauan sendiri. Jelas ya? Ya. Kalau istri dipaksa misalnya, dia tidak bisa menolak, dipaksa, maka ini tidak ada masalah. Dia tidak wajib membayar kafarah. Tidak wajib membayar kafarah. Ya. Adapun ketentuan dalam membayar kafarah ya. Ketentuan dalam membayar kafarah ini diterangkan di dalam dia membayar kafarah dengan memilih 3 perkara secara berurut. Ya. Dengan menjalankan 3 perkara secara berurut. Yang pertama, dia membebaskan seorang budak. Kalau dia tidak mampu, dia pindah kepada pilihan kedua. Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ini harus bersambung. Ya. Kapan suatu hari dia sudah berpuasa misalnya sebulan, setelah itu dia libur sehari saja, maka dia wajib mengulangi lagi dari awal. Wajib dia ulangi dari awal. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Ya. Dia memberi makan 60 orang miskin dengan kadar 1 sa'. Dengan kadar
dengan kadar 1 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan orang biasa. Ya. Ini ketentuan membayar kafarah. Jadi 3. Yang pertama membebaskan budak, kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau dia tidak mampu dia memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Dan membayar kafarah dengan salah satu dari 3 hal ini, tidak boleh dengan yang selainnya. Ya. Siapa yang belum mampu membayarnya, maka kewajiban tidak gugur. Ya. Dia tunaikan nanti kapan dia mampu untuk menunaikannya. Dia tunaikan kapan dia mampu untuk menunaikannya. Ini tentang pembayaran kafarah ini semuanya diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Dijelaskan, ya, oleh Abu Hurairah bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki ini berkata, halaktu ya Rasulullah. Orang ini berkata, ya Rasulullah, saya telah binasa. Ya. Perhatikan ya bahasanya, saya telah binasa. Ya. Ini pendidikan pada para sahabat. Mereka kalau jatuh di dalam dosa, mereka anggap itu adalah sebuah kebinasaan. Maka ia berkata, ya Rasulullah, saya telah binasa. Maka Nabi bertanya, wa ma ahlakak? Apa yang membuat kamu binasa? Ya. Maka dia berkata, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan wa ana sha'im. Dia berkata, saya menggauli istriku. Ya. Perhatikan ya hubungan suami istri. Ya. Di bulan Ramadan dan saya dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi memberikan ketentuan. Hal tajidu ma tu'tiqu raqabah? Apakah kamu punya kemampuan membebaskan seorang budak? Qala la. Orang ini menjawab tidak. Maka Nabi berkata, "Fahal tastati' an tasuma syahrayn mutatabi'ain?" Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Maka dia menjawab tidak. Ya. Maka Nabi kembali bertanya, memberi pilihan yang ketiga. Fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Apakah kamu mampu membebaskan 60 orang miskin? Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Qala la. Maka dia menjawab tidak. Iya. Jadi 3 pilihan, 3-tiganya dia tidak punya kemampuan. Maka orang ini itu pun duduk. Ya. Begitu dia duduk, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya 1 arak. Arak ini dia adalah sebuah tempat atau keranjang yang memuat 60 mud. Ya. Didatangkan 1 arak korma. Ya. Jadi 60 mud korma di dalamnya. Maka Nabi berkata kepadanya, tasaddaq biha. Hendaknya kamu bersedekah dengannya. Jadi Nabi membantu orang ini untuk membayar kafarah. Ini menunjukkan bolehnya seseorang itu dibantu untuk membayar kafarah. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa memberi makan orang miskin itu paling sedikitnya dengan 1 mud korma. Ini kalau dengan korma. Paling sedikitnya dengan 1 mud. 2 telapak tangan orang biasa. Ya. Maka orang ini berkata, afkaru minna, apakah kami bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Ya. Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Ya. Orang ini berkata, ya Rasulullah, tidak ada satu keluarga pun di kota Madinah ini yang lebih butuh daripada kami. Maksudnya dari seluruh penduduk Madinah, dia yang paling miskin. Ya, bagaimana mungkin dia bersedekah kepada orang yang lebih kepada orang yang dia yang paling miskin di kota itu. Maka Nabi pun tertawa, ya, sampai nampak gigi taring beliau. Lalu beliau berkata, pergilah kamu dan beri makan keluargamu. Ini menunjukkan bahwa seorang kalau punya kemampuan, yang paling pertama dia tunaikan adalah kewajiban keluarganya. Setelah itu barulah dia menunaikan kewajiban yang lainnya. Ya. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang itu kalau dia belum mampu membayar kafarah, diundur waktunya. Kapan dia mampu, barulah dia membayarnya. Baik, ini sejumlah perkara yang terkait dengan panduan puasa
di bulan Ramadan. Ya, dan di akhir buku ini kita terangkan beberapa kesalahan dalam pelaksanaan puasa Ramadan. Ya, dan beberapa kesalahan ini sebagiannya atau semuanya telah kita uraikan di sela-sela pembahasan tadi. Ya, dan saya kira saya tidak perlu mengulangi pembahasan. Ya, dengan ini selesai sudah pembahasan terkait dengan buku ini. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ya, saya kira cukup dulu sampai sini. Dan insyaallah taala seharusnya ya untuk memudahkan pembahasan, ya setiap dari peserta harusnya paling tidak membaca buku. Ada buku pegangan yang dia lihat supaya lebih paham. Ya, tapi Allah menakdirkan lain. Ya, buku yang harusnya kita sudah baca, ya itu terlambat di pengiriman, ya terlambat di ekspedisinya. Ya, sudah tiba di kota Makassar, cuman belum diambil. Yang belum bisa diambil. Ya, mudah-mudahan besok insyaallah taala ya sudah bisa dimiliki. Insyaallah taala besok kita masih ada pembahasan lain ya terkait dengan tuntunan salat malam dan salat tarawih. Terkait dengan tuntunan salat tarawih yang insyaallah taala akan dikaji pada pertemuan esok hari di Masjid Nurul Izza di Goa. Ya, wallahu taala alam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin sekalian. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Kemudian juga saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada pengurus masjid Baitur Rizki atas segala partisipasi dan kesempatan yang diberikan. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan dan pahalanya untuk kita semua dan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengantar kita semua ya kepada bulan Ramadan dan mengeluarkan kita dari bulan Ramadan tersebut dengan kemenangan ya, dengan pahala yang besar dan dengan keberhasilan di bulan tersebut. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.